Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi. Bab 1, pengantar ilmu statistik. Pembahasannya adalah apa ilmu statistik, kemudian pengertian statistik, ada lagi statistik deskriptif dan inferensial, terus data, kemudian penjelasan tentang konstanta, koefisien dan variabel, serta yang terakhir adalah skala pengukuran. Yang pertama, apa itu ilmu statistik? Biasanya kita dihadapkan pada beberapa hal atau kondisi yang lumayan sulit atau rumit dalam pengambilan keputusan. Maka ilmu statistik itu biasanya dapat membantu kita dalam menentukan sebuah keputusan tersebut. Misalnya seorang mahasiswa hendak kuliah di jurusan tertentu. Dalam benak dia mungkin sudah terbayang bahwa jika saya mengambil jurusan tertentu, maka dia secara tidak langsung juga biasanya mempertimbangkan peluangnya. Peluang untuk dapat kerja, peluang nanti ketika lulus nanti kerjanya apa saja, itu biasanya sudah jadi pertimbangan. Itu salah satu contoh di mana penggunaan statistik dalam sehari-hari. Statistik adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan atau mengkategorisasi, kemudian menganalisis dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Jadi proses dari mengumpulkan, kemudian menabulasi dan seterusnya itulah adalah statistika. Jadi angka-angka tersebut dari proses awal sampai akhir diolah kemudian sampai menghasilkan ringkasan data yang mudah diambil informasi atau menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan dan kesimpulan berdasarkan bukti yang berupa catatan bilangan. Lah, definisi ini menurut KBBI 2017. Selanjutnya, pengertian statistik. Statistik itu berasal dari kata state yang artinya negara. Sumantri 2006. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang tersusun berbentuk tabel atau grafik. Sedangkan pendapat yang lain, misalnya seperti halnya Tulus Winarsono, statistik adalah metode dan prosedur yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan pada data hasil-hasil penelitian. Sedangkan menurut Ismail, pendapat yang lain yaitu statistik adalah kumpulan atau himpunan angka-angka baik yang belum tersusun atau sudah berbentuk tabel atau grafik, gitu ya. Definisi ini adalah pengertian atau definisi dari statistik menurut beberapa sumber. Kalau kita perhatikan, maka statistik ini yang paling lengkap atau lebih menyeluruh pendapat dari Tulus Winarsono. Tulus Winarsono itu merupakan definisi yang lebih lengkap dari proses pengumpulan, pengolahan, penafsiran hingga penarikan kesimpulan. Jadi statistik itu jadi merupakan metode atau prosedur yang digunakan dari proses pengumpulannya, kemudian pembuatan tabelnya, grafiknya, sampai dengan pengambilan keputusan dan penafsirannya, dan pada kesimpulan akhirnya. Itu adalah pengertian dari statistik. Setelah itu, statistik itu terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk memperjelas, ini adalah statistik yang terbagi menjadi dua. Yang pertama deskriptif, kemudian ada inferensial. Deskriptif mencakup misalnya ada distribusi frekuensi, pemusatan data, ukuran penyebaran data, letak data, kemudian ada skewness dan kurtosis. Sedangkan yang inferensial biasanya melibatkan banyak uji. Karena statistik inferensial itu biasanya nanti
ada penarikan kesimpulan. Dan statistik inferensial itu terbagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, menyusun, atau mengatur atau mengolah, menyajikan dan mengisi data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas tanpa penarikan kesimpulan. Jadi keywordnya di sini memang dia statistik deskriptif itu lebih mengutamakan pada proses penyajian data, penyusunan, pengumpulan itu sampai disajikan sebuah data utuh yang memberikan ringkasan inti saja, tapi tidak ada proses penarikan kesimpulan. Itu kalau statistik deskriptif. Sedangkan menurut HAK 2012, statistik deskriptif bisa disebut juga statistik univariat, di mana statistik ini hanya digunakan untuk menganalisis satu variabel penelitian. Jadi nanti kalau berbentuk tabel, diagram, kemudian berbentuk garis, ya, itu sebenarnya adalah statistik deskriptif. Selanjutnya, menurut Kadir 2015, statistik deskriptif adalah pengumpulan, penganalisisan, dan penyajian sebagian atau seluruh pengamatan tanpa pengambilan kesimpulan. Jadi tidak ada pengambilan kesimpulan. Berbeda halnya kalau statistik inferensial. Kalau statistik inferensial secara definisi atau pengertian adalah statistik yang memiliki estimasi sebagai perkiraan nilai dari populasi yang diwakili oleh sampel, hipotesis sebagai dugaan awal penelitian dengan tujuan membuat kesimpulan atau prediksi dari dua variabel atau lebih. Jadi kalau statistik deskriptif kita tidak mengambil sebuah kesimpulan, tapi kalau statistik inferensial kita mengambil sebuah kesimpulan. Tentu saja prakteknya di lapangan biasanya setiap data yang terkumpul akan diolah dulu menjadi statistik deskriptif, menjadi tabel, menjadi diagram, baru kemudian diolah kembali menjadi statistik inferensial sesuai dengan kebutuhan. Menurut Al-Ghifari 2016, statistik induktif merupakan kegiatan menganalisis dan menginterpretasikan data untuk penarikan kesimpulan berkenaan dengan data tersebut. Jadi tergantung dalam statistik induktif atau inferensial itu kita itu merumuskan hipotesis apa. Sehingga istilah hipotesis ini saat kita mengkaji tentang statistik inferensial. Namun ketika di statistik deskriptif itu tidak ada istilah hipotesis atau dan juga penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah terkait dengan data. Data adalah keterangan mengenai sesuatu yang dapat berupa kualitatif dan juga kuantitatif. Data bisa terdiri dari dua macam, yaitu terdiri dari data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif, data yang berbentuk kalimat maupun gambar atau keterangan. Sedangkan data kuantitatif itu biasanya berbentuk angka. Atau bisa juga data kualitatif itu dibuat menjadi kuantitatif. Contohnya misalnya survei atau wawancara dengan seseorang, menanyakan pendapat. Kemudian pendapatnya tentang kepuasan layanan. Maka kepuasan itu bisa dibuat data kuantitatif dengan membentuk sebuah skala. Misalnya sangat puas, skornya berapa? 5, puas 4, sedang 3, kemudian cukup itu 2, 1 itu tidak puas. Misalnya seperti itu. Menurut Ari Kunto, data adalah sebuah fakta yang berupa angka-angka yang disusun untuk dijadikan sebuah informasi yang penting. Jadi itu terkait dengan
dengan data. Contoh data kualitatif misalnya status perkawinan, pendidikan, dan lain-lain. Adapun contoh kuantitatif itu penghasilan, tinggi badan, dan lain sebagainya. Jadi status daerah, asal daerah itu merupakan data kualitatif. Sedangkan untuk data kuantitatif misalnya penghasilan, pengeluaran, hasil belajar, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama ada data primer, di mana data primer ini adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan secara langsung dari yang objek sebelumnya telah diteliti oleh suatu organisasi atau perorangan. Contoh misalnya data dari hasil survei, data hasil wawancara, data hasil kuesioner, dan lain sebagainya. Jadi peneliti atau perorangan ini atau organisasi itu langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengambilan data. Itu adalah data primer. Sedangkan data sekunder itulah kebalikannya, yaitu data yang tidak secara langsung diambil namun melalui sebuah atau perantara atau sumber lain. Hal tersebut artinya di dalam data sekunder seseorang tidak perlu mengumpulkan data secara langsung, namun tinggal biasanya meminta rekapan datanya. Contoh, data kurs rupiah terhadap dolar misalnya ya. Kemudian data mengenai sensus penduduk dan lain sebagainya. Jadi, data sensus penduduk itu yang melakukan ya pemerintah misalnya kita butuh, maka kita tinggal menghubungi instansi terkait. Maka kita itu sebenarnya melakukan pengambilan data sekunder karena kita tidak melakukan sensus penduduk secara langsung. Kemudian yang selanjutnya B, yaitu data berdasarkan sifatnya. Tadi sudah sempat disinggung mengenai data kualitatif dan juga data kuantitatif. Kalau kualitatif itu tidak berbentuk angka, semacam keterangan, simbol, dan lain sebagainya. Namun kalau kuantitatif biasanya berbentuk angka atau skor. Selanjutnya adalah data berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada data time series. Data time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu secara kontinu ya, untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Kurs rupiah itu merupakan data time series karena berkelanjutan atau terkumpul dari waktu ke waktu, jumlah permintaan suatu barang dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data cross section. Data cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya data hasil ujian tahun 2020, data kepuasan nasabah yang diambil secara aksidental. Jadi tidak terkumpul dari waktu ke waktu, namun waktu-waktu tertentu saja atau bersifat aksidental. Kemudian gabungan dari keduanya ini, baik data time series maupun cross section, yaitu yang ketiga adalah data panel. Jadi data panel itu merupakan data gabungan dari data runtut waktu atau time series dan data cross section. Itu kalau dari waktu pengumpulannya. Sekarang berdasarkan level of measurable, tingkat pengukurannya. Yang pertama adalah data nominal. Suatu data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, misalnya kayak asal daerah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Biasanya ini dianggap data yang paling lemah. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tertinggi, atau sebaliknya jaraknya tidak harus sama. Contoh kejuaraan, peringkat, ranking, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah data interval.
Data dengan kategori yang dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antar objek. Misalnya, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia misalnya ya, indeks prestasi atau IPK juga bisa masuk, atau nilai hasil belajar itu juga bisa masuk. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Data yang memiliki karakteristik yang sama dengan data interval dengan rasio yang sama dan pasti antara setiap data dengan nol absolut. Jadi misalnya kalau dalam ini berat badan maka dimulai dari nol. Berat badan sampai dengan berapa kilo misalnya seperti itu. Atau tinggi badan. Jadi nol di sini absolut sebagai titik awal. Tidak ada nilai numerik negatif dalam data rasio. Jadi sudah itu kita sebut sebagai data rasio. Itu berdasarkan level of measurable-nya. Nanti pemahaman tentang data-data ini juga sangat penting dalam proses pengolahan datanya. Selanjutnya setelah data, kita juga membahas tentang konstanta, koefisien, dan variabel. Sebelum terlalu jauh memasuki pembahasan statistik, maka kita perlu tahu tentang konstanta, koefisien, dan variabel. Statistik inferensial biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis, misalnya dalam regresi, gitu ya, atau dalam persamaan linier. Nah, maka kita butuh yang namanya pemahaman terkait dengan mana yang variabel, mana yang koefisien, dan mana yang konstanta. Misalkan dalam persamaan Y sama dengan 3X plus 5, maka Y ini kita sebut sebagai variabel. Dalam hal ini Y ini adalah variabel dependent. Kemudian 3 ini di depannya X ini kita sebut sebagai koefisien. Kemudian X-nya sendiri adalah variabel independen dan 5 ini adalah konstanta. Sesuai definisinya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Jadi Y dan X di sini adalah variabel. Sedangkan koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Sederhananya, kalau koefisien itu yang angka yang ada di depannya variabel. Misal di depan X ini adalah 3, berarti koefisien. Atau di depan Y ini misalnya adalah 1, ini juga koefisien. Cuman dalam matematika, kalau 1 tidak perlu dituliskan. Kenapa? Karena 1 dikalikan Y tetap 1Y, maka Y itu secara terhidden. Namun kesepakatannya tidak perlu dituliskan. Kalau 2, negatif 3, atau 3 seperti ini, barulah koefisien itu dituliskan. Sedangkan untuk konstanta adalah suatu bilangan yang nilainya tetap atau tidak berubah-ubah. Dalam hal ini, konstanta ini adalah 5. Maka konstantanya akan selalu konstan, tidak berubah-ubah. Jadi itu mengenai pemahaman terkait persamaan sederhana agar kita mengetahui mana yang variabel, mana yang koefisien, kemudian mana yang konstanta. Nanti juga dalam regresi misalnya nanti ada istilah estimator. Estimator itu adalah sebenarnya adalah koefisien itu. Hanya saja dibuat lebih terperinci. Selanjutnya terkait dengan variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari nilai orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian variabel penelitian juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan peneliti yang akan diperdalam atau akan diperoleh informasinya nanti yang kemudian nanti akan diambil sebuah kesimpulan. Kalau variabel penelitian. Kalau tadi yang dibahas adalah variabel dalam persamaan. Tanpa adanya variabel penelitian tidak akan mungkin dapat melakukan sebuah penelitian. Nah, ini adalah jenis-jenis variabelnya. Ada variabel kualitatif, ada variabel kuantitatif,
kemudian ada variabel independen, ada variabel dependen, ada variabel nominal, ordinal, dan seterusnya. Kemudian ada variabel dinamis dan statis, ada variabel simetris, asimetris, dan timbal balik. Yang umum digunakan biasanya, apalagi dalam statistik ekonomi atau statistik pendidikan, biasanya variabel independen dan dependen. Karena biasanya kita melihat seberapa besar pengaruhnya atau variabel apa saja yang berinteraksi. Jadi seperti itu terkait dengan variabel. Adapun masing-masing, misalnya secara umum variabel kualitatif misalnya ya merupakan variabel non numerik yang mencakup kualitas atau karakteristik yang dapat diamati dari suatu kelompok. Tentunya variabel ini sangat erat kaitannya, menurut Sugiono itu sangat erat kaitannya dengan data. Jadi variabel sendiri itu adalah data. Ketika kita berbicara tentang variabel independen, maka sebenarnya data variabel independen itu sendiri. Contoh misalnya kita punya pengaruh pembelajaran terhadap atau pengaruh konteks politik terhadap harga saham, misalnya seperti itu. Maka konteks politik maupun harga saham itu sebenarnya adalah data itu sendiri. Jadi ada yang berpendapat bahwa variabel itu adalah data itu sendiri. Maka variabel kualitatif itu sebenarnya juga sangat erat kaitannya dengan data kualitatif. Variabel kuantitatif juga sama, sangat erat kaitannya dengan data kuantitatif. Kemudian ada variabel independen, kemudian variabel yang punya pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya suatu perubahan. Kemudian ada variabel dependen yang dipengaruhi. Kemudian ada variabel moderating, ini biasanya kalau dalam regresi tingkat lanjut ya, atau analisis jalur. Jadi ada moderating. Kemudian ada variabel intervening. Intervening itu merupakan variabel yang mempengaruhi antara variabel independen dan variabel dependen, penyambung dia. Biasanya dibahas dalam bab regresi atau analisis jalur atau SEM. Kemudian ada variabel nominal, merupakan variabel untuk memberikan atau memberi label suatu subjek atau kategori tanpa tingkatan. Kemudian ada variabel dinamis. Kemudian ada variabel statis. Yang perlu kita perhatikan, penekanannya adalah biasanya yang umum dipakai adalah variabel independen dan dependen. Karena dalam setiap penelitian nanti akan perdalam variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Biasanya yang lebih umum dipakai adalah istilah-istilah variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan untuk mengkategorian atau pengkategorian atau penguantifikasian suatu variabel. Jadi skala pengukuran itu digunakan untuk membuat kuantifikasi. Penggunaan skala pengukuran yang tepat ya, akan membantu kita menghasilkan pengukuran yang akurat terhadap suatu permasalahan tertentu. Dalam statistik terdapat 4 skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, seperti halnya data tadi ya. Jadi ada data nominal, nah dalam hal ini skalanya sama skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nanti dari masing-masing kualitas data ini biasanya yang terbaik atau yang lebih valid dalam artian itu lebih memudahkan juga itu biasanya dalam bentuk skala interval atau data rasio. Kalau yang lainnya paling hanya sekedar informasi, meskipun juga sangat penting juga, namun biasanya data-data skala interval dan data rasio itu juga biasanya yang dianggap lebih baik. Kemudian matematika dasar yang digunakan dalam statistik sangat banyak macamnya ya. Misalnya di sini saya hanya mencakup tentang himpunan bilangan, kemudian ada himpunan kemudian ada eksponensial, kemudian ada fungsi. Jadi dalam statistik itu, karena statistik itu merupakan cabang ilmu dari matematika, maka statistik itu bisa digunakan bisa menggunakan ilmu matematika untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan dalam statistik, sehingga dasarnya juga tetap matematika. Namun tidak semua konsep dalam matematika itu kemudian digunakan. Misalnya dalam konsep himpunan kita gunakan bagian-bagian tertentu saja, mana yang menjadi anggota, mana yang bukan anggota. Kemudian dalam konsep eksponensial perpangkatan seperti ini, nah ini adalah eksponensial. Kemudian fungsi, ini adalah fungsi 2x min 5, maka kita harus bisa mencari nilai x nya. Berarti nanti misalnya 2x min 5 sama dengan, kalau kita ubah agar x nya sendirian, berarti 2x sama dengan 5. Berarti x sama dengan 5/2. Maka matematika dasar seperti itu harus dikuasai sebelum mengarah ke statistik. Mungkin di SMP atau di SMA sudah dipelajari semua, atau mungkin di MTS dan MA atau yang sederajat. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.